Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 11 TBSM. Yang dimana ini adalah pertemuan keempat kita, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan penyelesaiannya di lingkup pemeliharaan kelistrikan sepeda motor khususnya untuk sistem penerangan. Oke, kita langsung aja menuju ke slide-nya. Oke, di sini Bapak sudah punya beberapa masalah, dan di permasalahan ini bisa kita saksikan ya. Di sini Andi baru saja membeli sepeda motor bekas tipe sport. Andi memilih sepeda motor tersebut karena jalan yang dilaluinya cukup rusak, sehingga lebih cocok menggunakan sepeda motor sport. Sepeda motor itu menggunakan lampu halogen berdaya 35 watt dengan sistem tegangan DC. Meskipun nyala lampunya sudah cukup terang, tetapi Andi merasa masih kurang karena jalan yang dilewatinya setiap hari hanya memiliki sedikit lampu penerangan jalan. Andi memutuskan untuk mengganti bolam lampu kepala dengan bolam yang berdaya lebih besar. Saat pertama kali dicoba, nyala lampu memang menjadi lebih terang. Namun, setelah beberapa saat, timbul masalah pada sepeda motor Andi. Semenjak penggantian bolam, motor Andi sering macet dan baterai cepat soak. Tidak hanya itu, reflektor lampu kepala juga mulai menguning dan beberapa bagian terlihat meleleh. Apa yang menyebabkan semua permasalahan yang terjadi pada motor Andi? Jadi di sini intinya Andi mempunyai motor dan dia ingin mengganti lampunya. Lampu sebelumnya ya berdaya 35 watt, itu sudah cukup terang, tapi Andi ingin lebih terang lagi, dan setelah diganti memang nyalanya lebih terang, tapi setelah itu ada permasalahannya. Yang pertama di sini bisa kita lihat permasalahannya seperti motor Andi sering macet dan baterai cepat soak, dan juga reflektor lampu kepala menguning dan beberapa bagian terlihat meleleh. Nah, di situ apa yang menyebabkannya? Di sini sudah Bapak jawab penyelesaiannya. Kita lihat, berdasarkan jenis lampu kepala yang digunakan, kemungkinan besar sepeda motor Andi sudah menggunakan bolam halogen. Sama seperti bolam pijar biasa, bolam halogen juga menghasilkan panas saat menyala. Penggantian bolam dengan daya yang lebih besar turut menambah jumlah panas yang dihasilkan oleh bolam. Bila jumlah panas yang dihasilkan terlalu besar, reflektor dapat meleleh karena terpapar panas yang melebihi ambang batasnya. Seperti yang kita ketahui bersama, mayoritas reflektor lampu kepala sepeda motor terbuat dari plastik campuran, sehingga mudah meleleh jika terpapar panas yang tinggi. Berkaitan dengan seiringnya sepeda motor yang sering macet setelah penggantian bolam mungkin disebabkan oleh kemampuan sistem pengisian yang terbatas. Penambahan daya lampu khususnya DC membuat baterai lebih cepat habis muatan listriknya. Bila jumlah arus listrik yang dihasilkan sistem pengisian tetap, baterai akan kehabisan muatan listrik karena dipakai oleh lampu yang dayanya bertambah besar. Hal ini dapat membuat mesin macet, terutama pada sepeda motor injeksi yang sangat bergantung pada baterai. Muatan listrik baterai yang tidak cukup akan mengganggu sistem injeksi bahan bakar. Kondisi terparahnya mesin akan mati karena sistem injeksi bahan bakar tidak mendapatkan suplai arus listrik yang cukup sehingga tidak dapat bekerja. Jadi di sini sudah dijawab. Berdasarkan jawabannya, intinya itu dimana untuk bolam Andi yang baru itu berdaya lebih besar dan dia harus memakai daya dari baterai. Nah, biasanya untuk solusinya, misalnya kita mau ganti daya yang lebih besar, itu bisa menggunakan relay. Relay itu fungsinya untuk menambah daya atau menstabilkan daya, jadi lebih stabil di motornya. Dan untuk reflektor yang untuk masalah lagi, kenapa bisa itu ya bisa meleleh karena kalau bolam yang berdaya besar pasti dia akan menghasilkan panas yang berlebihan juga.
atau jumlah panas yang akan menambah. Oke. Nah, untuk bolam yang berdaya besar tapi reflektornya tidak kuat bisa dilihat di gambar seperti ini. Ini adalah gambar yang dimana reflektornya akan meleleh ketika dia tidak bisa menahan panas dari bolam yang dayanya lebih besar dari standarnya. Nah, ini untuk reflektor bagian dalam di bagian ininya, dan ini contoh motor disekupi di depan reflektornya kan ada. Nah, ini yang buatnya meleleh. Ini bisa meleleh. Oke. Oke, kita lanjut ke permasalahan kedua. Di sini Dono memiliki bengkel sepeda motor yang sudah dirintisnya sejak 10 tahun lalu. Setelah lulus dari SMK, konsumen bengkel Dono sangat banyak dan berbagai permasalahan yang terjadi di sepeda motor juga pernah diselesaikannya. Suatu ketika datang seorang konsumen wanita membawa skuter otomatisnya atau motor matic. Dia mengeluhkan lampu skuternya kurang terang atau redup, dan saat pagi hari atau setelah dicuci timbul embun di dalam lampu kepala. Apa yang menyebabkan lampu skuter redup? Adakah hubungannya dengan lampu kepala yang berembun? Oke, di sini untuk permasalahannya lampu kepalanya redup dan setelah dicuci di lampu kepalanya juga menimbulkan embun. Oke, di sini sudah Bapak jawab penyelesaiannya seperti berikut. Penyebab lampu yang redup sangat banyak. Pada kasus di atas, kemungkinan besar ada kaitannya antara lampu kepala yang berembun dengan lampu kepala yang meredup. Sebelum ditelusuri terlebih dahulu penyebab lampu kepala yang berembun, embun ditimbulkan bila terjadi perbedaan suhu antara bagian dalam dan dalam lampu dengan lingkungan sekitarnya. Embun juga bisa timbul karena adanya bagian lampu kepala yang bocor atau sudah tidak tertutup rapat. Hal ini memicu masuknya uap air atau air ke dalam lampu. Pengembunan yang terjadi terus-menerus akan membuat reflektor buram dan membuat pantulan sinar lampu berkurang. Akibatnya lampu terlihat semakin redup, reflektor yang kotor. Untuk mengatasi permasalahan ini, lepas lampu kepala dan cuci bagian dalam reflektor hingga bersih. Keringkan reflektor dan temukan bagian reflektor yang bocor, kemudian tambal dengan lem khusus atau silen. Nah, di sini untuk permasalahannya sudah jelas. Untuk penyelesaiannya sudah jelas di sini. Yang perlu dilakukan adalah melepas lampu kepalanya dan cuci reflektor hingga bersih. Itu bila reflektornya berembun dan kotor. Nah, setelah itu keringkan dan temukan bagian yang bocor, lalu tambal dengan lem khusus. Nah, di sini untuk lem khususnya bisa kita lihat contohnya seperti di samping kiri ini, gambar samping kiri. Nah, ini untuk lem khususnya merek Donsil Glass Silet. Nah, ini biasanya ditaruh di pinggiran antara reflektor dan mika depan. Nah, ini untuk contoh lampu yang berembun dan ini yang tidak berembun. Oke, mungkin sampai situ aja pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.